Pasar Kamkunji di Nairobi penuh dengan barang-barang impor dari Tiongkok. Christine Jerry adalah pedagang di sini dan juga pengurus Serikat Pedagang Impor di Nairobi. But the raw material is from China. Menurutnya, penggerak utama produk Tiongkok adalah harganya yang murah. Ukilinganisha hiyo na China cost yao iko chini. Kwa hivyo kama mtu wa biashara unaenda kuangalia mahali ambapo bei iko nafuu ndio uweze kuuza, uweze kutengeneza kakitu. Moses Washira adalah pelanggannya dan ia setuju dengan Christine. Za kutengenezwa Kenya mara nyingine zinatushinda. Tunanunua hivyo hivyo, manake ukikosa utanunua. Lakini mara nyingine huwa inatushinda, tunapendelea sana ya China. Awal tahun ini, para pedagang kecil di Nairobi berdemonstrasi untuk memprotes apa yang mereka sebut sebagai persaingan tidak adil dari pedagang asal Tiongkok. Menurut Christine, para pedagang Tionghoa telah merambah ke wilayah mereka. Sasa mwenye kiwanda akitoka huko alete hiyo products hapa Kenya, inamaanisha amekutoa wewe kama mwanabiashara. Tiongkok masih menjadi sumber utama impor Kenya dan menyumbang 20,5% dari total impor menurut Biro Statistik Kenya. Para produsen Kenya mengatakan tingginya volume impor mencekik industri lokal. Mereka ingin pemerintah mengambil langkah-langkah untuk melindungi bisnis mereka, termasuk pengurangan pajak untuk menurunkan biaya produksi. Anthony Wangi adalah Kepala Eksekutif Asosiasi Produsen Kenya. We have so many agencies, regulatory agencies and government agencies that are involved in what we do. How do we make sure that there is coordination of them? How do we make sure that there is no overlap? How do we make sure that Parliament and all the laws that are coming up and policies are coming up are actually to progress production, not to encourage, importation and consumption. Sudah lama ada perdebatan mengenai kualitas produk Tiongkok yang murah di pasar Kenya dan banyak pihak yang mempertanyakan kualitasnya. Terlepas dari melimpahnya barang-barang murah dari Tiongkok saat ini, menurut Anthony, dalam 25 tahun ke depan, Afrika akan menjadi yang terdepan dalam semua jenis manufaktur. Africa will have the largest workforce. Africa is in the tropics that we have access to the solar energy. Africa has access to renewable resources like rivers. You go to River Congo and others that are there. Africa will have the 50% arable land. The future is in Africa. Namun Anthony juga mengatakan negara-negara Afrika harus memodernisasi dan memperbarui basis manufaktur mereka untuk bisa bersaing dengan raksasa global seperti Tiongkok dan mewujudkan potensi mereka sebagai pusat manufaktur dunia. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.